Di luar Jawa, Belanda kurang memberikan perhatian. Ketika rempah-rempah khususnya cengkeh mendapat saingan dari Kepulauan Zanzibar, perlahan-lahan harga rempah-rempah kemudian jatuh. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai tidak memperhitungkan wilayah luar Jawa. Kemudian akhir abad ke-19, di luar Pulau Jawa mulai ditemukan bahan tambang, timah di Bangka Belitung, minyak bumi di Aceh dan Kalimantan. Sejak saat itu Belanda mulai menaruh perhatian karena melihat ada keuntungan. Ketika James Brooke berkebangsaan Inggris mendapatkan Sarawak dan diangkat sebagai Raja Muda, Belanda mulai takut bahwa penguasaan secara formal saja tidak cukup menghadapi Inggris. Baru setelah itu ada perhatian terhadap pulau di luar Jawa. Dan itu saja tidak cukup karena Belanda mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari tanam paksa. Pada tahun 1830, dengan adanya tanam paksa, sebetulnya disitulah pembangunan infrastruktur di Jawa mulai berkembang secara luar biasa. Yang pertama, karena tanam paksa butuh pembangunan irigasi, terutama untuk tebu. Kedua, untuk mengolah tebu menjadi gula, dibangunlah pabrik. Dan untuk mendapatkan akses yang mudah mengangkut hasil panen, maka dibangunlah rel rolling. Dengan tanam paksa tebu ini, memberikan dampak positifnya bagi sosial ekonomi masyarakatnya, karena pekerjaannya lebih banyak dan dibayar. Dalam pertanian dibutuhkan jalur tram dan irigasi, terutama pembangunan pintu air yang membutuhkan baja besi. Begitu juga Angkatan Laut Belanda, kapal-kapalnya perlu perbaikan. Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan sebenarnya untuk kepentingan Belanda sendiri. Dan di Jawa saat itu ada 3 pelabuhan, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pelabuhan ini digunakan sebagai pintu gerbang wilayah-wilayah pedalaman untuk mengangkut hasil tanam paksa yang dibawa ke Belanda untuk dijual di sana. Dan gak heran jika saat itu kota Surabaya, Semarang, Jakarta lebih berkembang dari kota-kota lain di tanah Jawa.